Kalian pasti pernah kan mengidolakan seseorang? Nah, biasanya orang-orang yang memiliki idola cenderung sering meniru apa yang ada pada diri idola mereka. Dalam interaksi sosial, fenomena tersebut dinamakan apa ya? Halo semuanya, kali ini Miss Mirsa akan mengajak kalian untuk belajar faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja faktor-faktornya? Mari simak video berikut ini. Kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebelumnya kalian masih ingat apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara manusia dengan manusia yang diwujudkan dengan aksi dan reaksi. Pada materi di video kali ini, yang akan disampaikan adalah faktor yang mendorong interaksi sosial. Kira-kira ada apa saja ya faktor yang mendorong interaksi itu? Nah, ternyata ada 6 faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Apa saja faktornya? Yang pertama ada imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat motivasi, yang kelima simpati, dan yang keenam ada empati. Apakah kalian pernah mendengar apa itu imitasi? Ya, betul sekali. Imitasi artinya adalah peniruan atau meniru secara sebagian dan sementara. Nah, contohnya bagaimana, Miss? Contohnya adalah ketika kamu menjadi fans seorang artis misalnya, kamu ingin menyamai atau ingin meniru artis tersebut, tetapi dalam imitasi yang kamu tiru tidak keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja ya. Misalnya hanya gaya rambutnya saja atau gaya berpakaiannya saja. Jadi perlu diingat ya semuanya. Sekali lagi bahwa imitasi itu hanya dilakukan secara sebagian dan sementara. Sementara di sini maksudnya ketika kamu melakukan imitasi itu hanya dilakukan sementara saja. Misalnya meniru gaya rambutnya hanya 1 bulan saja atau meniru gaya berpakaiannya hanya 1 minggu, karena hanya bersifat sementara dan sebagian. Faktor pendorong interaksi yang kedua adalah identifikasi. Apa ya, Miss, bedanya dengan imitasi? Ingat ya, identifikasi itu berbeda dengan imitasi. Jika imitasi itu hanya meniru sebagian dan sementara, maka identifikasi adalah dorongan untuk menjadi sama atau identik. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalian tahu Adam Jackson? Nah, Adam Jackson ini adalah salah seorang yang mengidolakan Michael Jackson. Dia melakukan identifikasi kepada Michael Jackson. Caranya bagaimana, Miss? Caranya, dia mengubah bentuk tubuhnya menyerupai Michael Jackson, mulai dari mukanya, rambutnya, gaya berpakaiannya, dan gaya berjalannya pun sama dengan Michael Jackson. Nah, itu yang kita sebut dengan identifikasi atau meniru secara keseluruhan, sehingga menjadi identik atau hingga menjadi sama. Bisa membedakan ya? Sudah jelas perbedaan antara imitasi dengan identifikasi? Faktor pendorong interaksi yang ketiga adalah sugesti. Wah, apa ya, Miss, yang dimaksud dengan sugesti? Apakah sugesti itu hipnotis? Nah, dalam interaksi sosial pasti ada yang namanya sugesti atau pemberian pengaruh atau pandangan dari satu orang kepada orang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian menonton televisi, lalu kalian melihat iklan shampoo. Nah, iklan itu bilang nih, jika kalian menggunakan shampoo ini, rambut kalian akan terlihat hitam dan berkilau. Lalu kalian langsung membeli sampo tersebut
agar bisa memiliki rambut yang hitam dan berkilau seperti apa yang dikatakan iklan tadi. Itulah yang dimaksud dengan sugesti. Contoh lainnya, ketika kalian sakit, lalu kalian pergi ke dokter, dan dokter menyarankan kalian untuk istirahat selama 1 minggu dan harus memakan bubur supaya lekas sembuh. Nah, kemudian sampai rumah kalian langsung istirahat dan makan bubur sesuai pendapat dari dokter tadi. Dan kalian percaya setelah makan bubur dan istirahat akan menjadi sembuh. Itulah yang kita sebut sebagai sugesti atau pemberian pandangan yang langsung diterima oleh individu. Faktor pendorong interaksi yang keempat adalah motivasi. Motivasi hampir sama dengan sugesti, yaitu adanya rangsangan atau pengaruh dari luar agar kita mengikuti pengaruh tersebut. Tapi perlu diingat kembali bahwa motivasi itu melibatkan rasio atau kalian memikirkan jangka panjang apa manfaat dari pengaruh yang diberikan orang lain tersebut. Misalnya, kalian seorang siswa SMA, kemudian mendapat peringkat 1 di kelas, dan otomatis kalian mendapat pujian nih dari teman-teman kalian dengan ucapan selamat. Tapi kalian jangan terlalu larut dalam pujian tersebut. Kalian menerima pujian tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Karena motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya melalui rangsangan atau pengaruh yang diberikan oleh orang lain. Faktor pendorong interaksi yang kelima adalah simpati. Sudah sering dengar ya kata simpati? Apa ya yang disebut simpati? Simpati adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Maksudnya bagaimana, Miss? Maksudnya ketika kalian menonton televisi, lalu ada berita bencana alam, kemudian kalian turut merasakan kesedihan yang dialami korban bencana tersebut. Lalu diekspresikan dengan membuat status di Instagram. Contohnya, Pray for Indonesia. Nah, itu adalah bentuk dari simpati. Contoh yang lain adalah ketika kalian mendengar ada teman yang sakit, lalu kalian bergumam nih, oh kasihan ya dia sakit, padahal besok dia harus berangkat sekolah. Kalian mungkin bertanya-tanya nih, Miss, apakah simpati hanya untuk perasaan yang sedih saja? Tidak ya, perasaan yang senang pun bisa kita rasakan melalui simpati. Contohnya, ketika timnas Indonesia menjuarai Piala Dunia, lalu kita merasakan kegembiraannya. Simpatinya bagaimana? Simpatinya dengan kita mengunggah foto timnas tersebut, kemudian kita mengucapkan selamat pada tim tersebut melalui media sosial. Nah, itu tadi ya simpati. Ingat, simpati adalah merasakan perasaan orang lain. Faktor pendorong interaksi yang keenam ada empati. Empati adalah kelanjutan dari simpati, yang mana empati adalah kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Ingat ya, di sini ada kata kuncinya, yaitu tindakan. Tindakannya seperti apa? Bukankah tadi mengunggah foto adalah suatu tindakan? Dalam empati, tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang akan menolong atau membantu orang yang kita pedulikan. Contohnya, ketika kalian menonton berita televisi tentang bencana alam, simpatinya tadi sudah ya, ikut merasa sedih, merasa ikut kesakitan, atau merasa ikut kehilangan. Empatinya di mana, Miss? Empatinya kalian mengajak teman-teman untuk mengirimkan sumbangan atau mengajak teman-teman untuk datang ke sana dan memberikan makanan-makanan untuk korban bencana tadi. Itu dia tadi bedanya simpati dan empati. Ingat, jika simpati hanya merasakan perasaan orang lain saja, tetapi dengan empati
Kita peduli dan mewujudkan kepedulian kita melalui bantuan-bantuan seperti mengirim bantuan ke korban bencana alam. Nah, itu tadi faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat motivasi, yang kelima simpati, kemudian yang terakhir ada empati. Oke, sampai di sini materi video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda dan tetap semangat belajar.